Komponen perangkat lunak tertanam yang biasa disebut dengan firmware merupakan bagian penting dari mesin canggih dan produk lainnya yang terintegrasi ke dalam produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Selamat berjumpa kembali di channel Kuliah Teknokrat dengan saya Rusliawati dalam mata kuliah Software Quality Assurance atau dikenal dengan istilah SQA. Pertemuan kali ini membahas tentang tantangan kualitas perangkat lunak, meliputi materi keunikan dari SQA dan lingkungan di mana metode Software Quality Assurance dikembangkan. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah, pertama, dapat mengidentifikasi karakteristik unik perangkat lunak sebagai produk dan sebagai proses produksi yang membenarkan perlakuan terpisah terhadap masalah kualitasnya. Kedua, dapat mengenali karakteristik lingkungan tempat pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak profesional berlangsung. Ketiga, dapat mengidentifikasi lingkungan utama yang dihadapi oleh pengembang perangkat lunak dan tim pemeliharaan sebagai akibat dari lingkungan di mana operasional berlangsung. Mari kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu tentang keunikan dari Software Quality Assurance. Komponen perangkat lunak tertanam yang biasa disebut dengan firmware merupakan bagian penting dari mesin canggih dan produk lainnya yang terintegrasi ke dalam produk. Perbedaan mendasar antara proses pengembangan dan produksi terkait dengan produk perangkat lunak dan produksi industri lainnya memerlukan pembuatan metodologi SQA, seperti ISO 9001, untuk pengembangan, penyediaan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Kompleksitas besar serta ketidaktampakan perangkat lunak di antara karakteristik produk lainnya membuat pengembangan metodologi SQA dan keberhasilan implementasinya menjadi tantangan yang sangat profesional. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi identifikasi kekurangan pada produk perangkat lunak dan produk industri lainnya? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kekurangan pada produk perangkat lunak dan produk industri lainnya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kompleksitas produk, visibilitas produk, pengembangan produk, dan proses produksi. Penjelasan rinci dari faktor tersebut adalah, pertama, kompleksitas produk. Kompleksitas produk dapat diukur dengan jumlah mode operasional yang diizinkan oleh produk. Produk industri, bahkan mesin yang canggih tidak memungkinkan lebih dari beberapa ribu mode operasi yang diciptakan oleh kombinasi pengaturan mesin yang berbeda. Melihat paket perangkat lunak yang khas, seseorang dapat menemukan jutaan kemungkinan pengoperasian perangkat lunak. Memastikan bahwa banyak kemungkinan operasional didefinisikan dan dikembangkan dengan benar merupakan tantangan utama bagi industri perangkat lunak. Yang kedua, visibilitas produk. Pada produk industri, visibilitas produk dapat terlihat. Sedangkan pada produk perangkat lunak, visibilitas produk tidak dapat terlihat. Sebagian besar cacat pada produk industri dapat dideteksi selama proses manufaktur. Selain itu, tidak adanya bagian dalam produk industri biasanya sangat terlihat. Bayangkan ada pintu yang hilang dari mobil baru Anda. Namun, cacat pada produk perangkat lunak, baik yang disimpan dalam disket ataupun CD, tidak terlihat. Seperti fakta bahwa bagian dari paket perangkat lunak mungkin tidak ada sejak awal. Yang ketiga, pengembangan produk dan proses produksi. Mari kita tinjau 3 fase di mana kemungkinan mendeteksi cacat pada produk industri itu muncul. Yang pertama, fase pengembangan produk. Pada fase ini, para desainer dan staf jaminan kualitas memeriksa dan menguji prototipe produk untuk mendeteksi cacatnya. Kemudian, fase perencanaan produk produksi. Selama fase ini, proses produksi dan alat-alat dirancang dan disiapkan. Dalam beberapa produk ada kebutuhan untuk jalur produksi khusus
untuk dirancang dan dibangun. Dengan demikian, fase ini memberikan peluang tambahan untuk memeriksa produk yang dapat mengungkapkan cacat yang lolos dari tinjauan dan pengujian yang dilakukan selama fase pengembangan. Selanjutnya adalah fase manufaktur. Pada fase ini, prosedur quality assurance ditetapkan untuk mendeteksi kegagalan produk itu sendiri. Cacat pada produk yang terdeteksi pada periode pertama pembuatan biasanya dapat diperbaiki dengan perubahan desain produk atau bahan atau alat produksi, dengan cara menghilangkan cacat tersebut pada produk yang diproduksi di masa depan. Dibandingkan dengan produk industri, produk perangkat lunak tidak memanfaatkan peluang untuk mendeteksi cacat pada ketiga fase proses produksi. Satu-satunya fase ketika cacat dapat dideteksi adalah fase pengembangan. Mari kita tinjau apa saja kontribusi setiap fase untuk mendeteksi cacat. Di fase pengembangan produk, upaya tim pengembangan dan profesional SQA diarahkan untuk mendeteksi cacat produk yang melekat. Pada akhir fase ini, prototipe yang disetujui siap untuk direproduksi tersedia. Sedangkan di fase perencanaan produksi produk, tidak diperlukan untuk proses produksi perangkat lunak, karena pembuatan salinan dan pencetakan manual perangkat lunak dilakukan secara otomatis. Berlaku untuk produk perangkat lunak apapun, baik jumlah salinannya kecil, seperti dalam perangkat lunak yang dibuat khusus atau besar, seperti dalam paket perangkat lunak yang dijual kepada masyarakat umum. Selanjutnya di fase manufaktur. Seperti disebutkan sebelumnya, adanya keterbatasan pembuatan perangkat lunak pada penyalinan produk dan pencetakan salinan manual perangkat lunak akan mengakibatkan keterbatasan deteksi cacat produk. Kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu tentang lingkungan di mana metode SQA dikembangkan. Sebagaimana diketahui bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi berbagai kebutuhan individu sesuai dengan kondisi. Sebagai contoh, bagi peserta didik, mengembangkan perangkat lunak merupakan bagian dari pendidikan mereka. Bagi seorang amatir perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak merupakan sebagai suatu hobi. Dan bagi seorang profesional di bidang teknik, ekonomi, manajemen, dan bidang lainnya, pengembangan perangkat lunak bisa membantu di dalam pekerjaan, melakukan perhitungan, meringkas kegiatan penelitian dan survei, dan sebagainya. Sedangkan bagi seorang profesional pengembang perangkat lunak atau biasa dikenal dengan analis sistem maupun pemrogram, mengembangkan produk perangkat lunak sebagai tujuan karir profesional saat bekerja di perusahaan perangkat lunak atau oleh unit pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dari industri besar, kecil, keuangan, dan organisasi lainnya. Semua orang yang berpartisipasi dalam aktivitas ini diharuskan untuk menangani masalah kualitas perangkat lunak atau bug. Namun, masalah kualitas dalam bentuknya yang paling kritis adalah mengatur pengembangan perangkat lunak profesional. Oleh karena itu, pembelajaran software quality assurance dikhususkan untuk mendefinisikan dan memecahkan banyak masalah jaminan kualitas perangkat lunak yang dihadapi oleh para profesional pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Mari kita mulai dengan pemeriksaan lingkungan pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak profesional sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan metodologi SQI dan implementasinya, yang selanjutnya disebut dengan lingkungan software quality assurance. Apa sih ciri-ciri utama dari lingkungan SQI? Oke, yang pertama adalah kondisi kontrak. Sebagai hasil dari komitmen dan kondisi yang ditentukan dalam kontrak antara pengembang, perangkat lunak, dan pelanggan, di mana kegiatan pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak harus mengatasi 1. Daftar persyaratan fungsional yang ditetapkan, 2. Anggaran proyek, 3. Jadwal proyek. Seorang manajer proyek pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak perlu menginvestasikan banyak upaya dalam pengawasan kegiatan untuk memenuhi persyaratan kontrak. Kedua, tunduk pada hubungan pelanggan dan pemasok. Sepanjang proses pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak,
aktivitas berada di bawah pengawasan pelanggan. Tim proyek harus bekerja sama terus-menerus dengan pelanggan sebagai upaya untuk mempertimbangkan permintaannya ke arah perubahan, mendiskusikan kritiknya terhadap berbagai aspek proyek, dan mendapatkan persetujuan untuk perubahan yang diprakarsai oleh tim pengembangan. Hubungan seperti itu biasanya tidak ada ketika perangkat lunak dikembangkan oleh profesional non-perangkat lunak. Yang ketiga, diperlukan kerjasama tim. Memotivasi pembentukan tim proyek lebih baik daripada menugaskan proyek ke satu orang profesional di dalam hal persyaratan jadwal. Dengan kata lain, beban kerja yang dilakukan selama periode proyek memerlukan partisipasi lebih dari satu orang agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Perlunya berbagai spesialisasi untuk melaksanakan proyek dan keinginan untuk mendapatkan manfaat dari saling mendukung dan meninjau secara profesional untuk peningkatan kualitas proyek. Keempat, kerjasama dan koordinasi dengan tim perangkat lain. Pelaksanaan proyek, terutama proyek skala besar, oleh lebih dari satu tim adalah peristiwa yang sangat umum di industri perangkat lunak. Dalam kasus ini, kerjasama sangat diperlukan, meliputi kerjasama dengan tim pengembang perangkat lunak lain dalam organisasi yang sama, tim pengembang perangkat keras dalam organisasi yang sama, tim perangkat lunak dan perangkat keras dari pemasok lain, atau tim pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras pelanggan yang mengambil bagian dalam pengembangan proyek. Kelima, antarmuka dengan sistem perangkat lunak lain. Saat ini, sebagian besar sistem perangkat lunak menyertakan antarmuka dengan paket perangkat lunak lain. Antarmuka ini memungkinkan data dalam bentuk elektronik mengalir di antar sistem perangkat lunak. Bebas dari memasukkan data yang diproses oleh sistem perangkat lunak lain. Seseorang dapat mengidentifikasi jenis antarmuka utama, antara lain antarmuka input, di mana tempat sistem perangkat lunak lain mengirimkan data sistem perangkat lunak Anda. Kemudian antarmuka luaran, di mana tempat sistem perangkat lunak Anda mengirimkan data yang diproses ke sistem perangkat lunak lain. Dan selanjutnya yaitu antarmuka input dan output ke papan kontrol mesin. Seperti dalam sistem kontrol, medis, dan laboratorium, peralatan pemrosesan logam, dan lain sebagainya. Yang keenam, kebutuhan untuk terus melaksanakan proyek meskipun ada perubahan anggota tim. Sangat umum bagi tim untuk meningkatkan tim selama periode pengembangan proyek, baik karena promosi ke pekerjaan yang lebih tinggi, pergantian pimpinan, maupun perpindahan ke kota lain dan sebagainya. Pemimpin tim harus mengganti anggota tim yang pergi dengan karyawan lain atau oleh karyawan yang baru direkrut. Tidak peduli berapa banyak usaha yang diinvestasikan dalam melatih anggota tim baru, yang berarti bahwa jadwal kontrak proyek asli tidak akan berubah. Ketujuh, atau yang terakhir, kebutuhan untuk terus melakukan pemeliharaan perangkat lunak untuk waktu yang lama. Pelanggan yang mengembangkan atau membeli sistem perangkat lunak berharap untuk terus menggunakannya untuk jangka waktu yang lama. Biasanya selama 5-10 tahun. Selama masa layanan, kebutuhan akan pemeliharaan pada akhirnya akan muncul. Dalam kebanyakan kasus, pengembang diharuskan untuk menyediakan layanan ini secara langsung. Pelanggan internal dalam kasus di mana perangkat lunak telah dikembangkan sendiri berbagi harapan yang sama mengenai pemeliharaan perangkat lunak selama periode layanan sistem perangkat lunak. Baiklah, demikian pembahasan hari ini. Sebelumnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Pertama adalah tentang keunikan jaminan kualitas perangkat lunak. Di mana kita ketahui perbedaan mendasar antara produk perangkat lunak dan produk lainnya disebabkan oleh kompleksitas produk yang lebih tinggi, perangkat lunak yang tidak terlihat, dan sifat pengembangan produk dan proses produksi. Perbedaan ini menciptakan kebutuhan akan metodologi dan alat SKI yang akan memenuhi tantangan khusus dan berbeda
untuk pengembangan dan pengoperasian jaminan kualitas untuk perangkat lunak. Simpulan yang kedua tentang lingkungan di mana metode SKA dikembangkan. Metode dan alat SKA secara khusus ditujukan untuk kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak profesional. Aktivitas di mana masalah kualitas muncul dalam bentuk yang paling kritis dan di mana kerugian yang paling menyakitkan diperkirakan terjadi. Oleh karena itu, metode atau alat apapun yang akan diterapkan tunduk pada karakteristik lingkungan kegiatannya. Karakteristik lingkungan berlaku untuk pengembangan internal perangkat lunak meskipun hanya kontrak informal atau hubungan pelanggan pemasok secara informal. Karakteristik menuntut bahwa upaya manajerial yang intensif dan terus-menerus dikeluarkan secara paralel dengan upaya profesional yang harus diinvestasikan untuk memastikan kualitas atau jaminan keberhasilan proyek. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda lonceng agar dapat mengikuti informasi update lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.